Kembali lagi bersama Kak Alex. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, yang bertema menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Bacaan hari ini diambil dari kitab Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Sebelum kita memulai kegiatan via online hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Kini kami ingin menjalankan via online. Berkatilah kami sepanjang kegiatan via online hari ini, supaya berjalan lancar hingga akhir. Doa ini kami panjatkan kepada Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lanjut ke pujian yang dibawakan oleh Kak Desi. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama bersukaria dengan gembira, dengan bersemangat ya. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu yang kedua, yaitu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah,
terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Kakak ulangi ya. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ririn. Nah, pada pagi hari ini Kak Ririn akan membawakan renungan. Tadi adik-adik sudah membaca Injil pada pagi hari ini kan?
Pasti adik-adik sudah tahu apa isi Injil pada hari ini. Adik-adik, para murid terkejut ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Karena para murid tahu bahwa Yesus sudah mati. Tapi akhirnya mereka mengenali suara Yesus dan cara Yesus menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus meyakinkan mereka dengan menunjukkan luka-lukanya agar diraba oleh para murid. Selain itu, Yesus juga makan sepotong ikan goreng di depan para murid Yesus. Dengan demikian, para murid sadar dan percaya bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah benar-benar guru mereka, yaitu Yesus. Lalu, Yesus juga mengingatkan perkataan-perkataannya yang pernah dikatakan kepada para murid-muridnya sebelum Yesus wafat, yaitu mengenai penderitaannya, kematian dan kebangkitannya yang menyatakan bahwa ia adalah Mesias. Nah, adik-adik, pada bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus ingin agar kita semua menjadi saksinya yang siap untuk diutus dan untuk melayani. Bagaimana sih, Kak, cara kita menjadi saksinya dan diutus pada zaman saat ini, pada zaman sekarang ini? Banyak hal adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita siap menjadi saksinya dan kita siap untuk diutus melayani pada zaman saat ini. Jadi tentu saja yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik rajin mengikuti misa. Nah, sekarang ini misalnya secara online tidak masalah. Yang terpenting adalah kesungguhan adik-adik dalam mengikuti misa. Karena saat ini kita masih melalui pandemi. Jadi yang terpenting adalah nyawa dan kesehatan kita. Jangan lupa yang ketiga adalah rajin membaca kitab suci. Keempat, rajin mengikuti Bina Iman Anak Katolik atau BIA. Contohnya seperti pada pagi hari ini, adik-adik mengikuti BIA secara online. Apalagi ya, Kak? Nah, minggu yang lalu, bagi adik-adik yang sudah mengikuti perayaan Paskah, adik-adik sudah menjadi saksi Kristus. Luar biasa. Bagi adik-adik yang kemarin sudah mengikuti fan greeting via Zoom, dan mengikuti perayaan Paskah bersama. Itu salah satu cara kita siap dan diutus dan siap melayani. Nah, apa yang kita lakukan ini supaya apa? Supaya hubungan kasih kita dengan Yesus makin kuat dan makin terus bertumbuh. Bagaimana sih, Kak, cara kita membagikan kasih dan pengampunan pada orang? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah menolong teman saat belajar. Pasti ada salah satu teman kita menemui kesulitan, bukan, pada saat belajar. Misalnya ada teman kita yang tidak bisa mengerjakan matematika. Adik-adik bisa membantu temannya. Lalu menolong teman yang sedang jatuh. Kalau temannya jatuh, adik-adik bisa menolongnya. Lalu apa lagi? Kalau ada teman minta maaf, kita memberikan maaf kepada teman yang bersalah kepada kita.
Lalu menghibur teman yang sedang bersedih. Menghibur mama papa yang lagi sedih juga bagus loh. Yang terpenting juga adalah membantu pekerjaan orang tua. Dengan demikian, apa yang adik-adik lakukan ini, orang lain bisa melihat diri Yesus dalam diri adik-adik. Dan dengan demikian, adik-adik sudah menjadi saksi Kristus dan siap menjadi utusannya. Adik-adik, ayo kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk menjadi saksi dan utusan Kristus dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Bia Online pada minggu ini. Nah, hari ini aktivitas kita ialah menggambar tangan kita. Kalian membutuhkan satu buah kertas HVS, boleh HVS berwarna seperti ini ataupun yang berwarna putih biasa. Dan juga spidol atau pensil atau pulpen juga boleh. Nah, di sini yang pertama-tama kita harus menggambar tangan kita, menjiplak gitu ya, menggambar tangan kita sendiri. Nah, ikuti garis luar tangan kita. Nah, setelah itu setelah kita menggambar tangan kita sendiri, kalian boleh loh minta bantuan papa, mama, kakak, adik, ataupun tante, ataupun kakek dan nenek. Nah, kalian tuliskan hal baik yang ingin kalian lakukan pada minggu ini atau seterusnya. Misalkan kalau Kak Nana membantu mencuci baju. Nah, ini adalah hal baik, yaitu membantu orang tua. Adik-adik, jangan lupa dibuat ya. Lalu kalian foto dan kirimkan ke kakak-kakak Mina. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, sekarang saatnya program ajaran iman Katolik 2 jari, yaitu 2 menit ajaran iman. Kali ini kita akan belajar dari Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Juga dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Apakah tugas kita sebagai umat Katolik? Tugas kita sebagai umat Katolik itu ada 3. Yang pertama, mengenal iman Katolik kita. Yang kedua, menjalankan iman Katolik kita. Dan yang ketiga adalah menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan perbaikan hidup umat manusia. Nah, adik-adik, ketiga tugas itu merupakan suatu tantangan yang besar bagi kita dan hak istimewa bagi kita yang luar biasa. Untuk itu adik-adik, marilah kita benar-benar menjalankan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Semoga kita semakin dikuatkan iman kita dan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana biolan hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, sebelum kita menutup biolan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kini kami ingin melanjutkan aktivitas di rumah kami masing-masing. Sertailah kami, bimbinglah kami, jagalah kami, dan semoga biar hari ini bermanfaat bagi kami. Doa ini kami panjatkan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, terima kasih telah mengikuti video online hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Like video ini dan subscribe juga channelnya Dia RPD. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye-bye.